Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhadirin yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah Allah memberi kesempatan hidup kepada kita sehingga kita bisa beribadah, bisa berbuat baik, bisa bertaubat, dan kita juga bersyukur kepada Allah karena kita ditolong oleh Allah untuk bisa ngaji. Yang salah satu keistimewaan orang ngaji itu diterangkan Nabi di dalam hadis riwayat Muslim nomor 2699 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu. Jadi kita tadi berangkat dari rumah itu, kalau kita niatnya untuk sholat berjamaah di masjid, lalu kita juga niat untuk mendengarkan kajian, maka kita termasuk yang dimaksudkan oleh Nabi di dalam hadis ini. Lanjutan hadisnya, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jalan menuju surga. Jadi sebetulnya kalau ingin masuk surga itu tidak terlalu sulit sekali, tidak terlalu sulit sekali. Kita bisa berusaha istiqomah hadir ke majelis ilmu seperti yang kita adakan pada malam ini. Kita usahakan istiqomah terus, hanya tidak hadir apabila betul-betul ada urusan yang sangat penting yang tidak bisa kita tinggalkan saat itu. Maka kita insya Allah sudah termasuk apa yang dimaksud oleh Nabi. Barang siapa yang berjalan dari rumah menuju majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju surga, untuk menuju surga. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kesempatan hidup yang telah diberikan oleh Allah sampai hari ini kepada kita, mari kita manfaatkan untuk mengevaluasi diri, mengevaluasi perjalanan kita sejak lahir sampai hari ini, sampai malam ini. Di antara kita ada yang sudah umur 60 lebih, ada yang sudah 60, ada yang belum 60, ada yang masih remaja. Maka terus kita evaluasi. Apa saja yang bisa dievaluasi? Banyak sekali. Kalau kita mengevaluasi diri sendiri, pasti kita tidak akan punya waktu untuk mengevaluasi orang lain. Pasti tidak akan punya waktu untuk mengevaluasi orang lain. Apa saja misalnya kita evaluasi? Coba yang kecil-kecil aja kita evaluasi. Apakah kita sudah berbuat baik untuk diri kita sendiri? Kita bisa catat ini, diambil kertas, terus ambil pulpen, kita catat apa saja yang sudah kita lakukan agar kita ini bisa selamat dunia dan akhirat. Apa saja yang kita lakukan. Misalnya dalam segi kesehatan, apakah kita sudah berpola hidup sehat? Kita sendiri yang tahu. Misalnya apa? Kita tidak minum minuman keras, itu berarti kita sudah berpola hidup sehat. Salah satu cara untuk berpola hidup sehat.
Lalu tidur tidak terlalu malam misalnya. Tidak terlalu malam. Nabi itu kalau sudah selesai sholat Isya, kalau tidak ada urusan negara atau urusan dakwah, maka Nabi langsung masuk ke rumah, berguyon, bergurau sama keluarga, bercengkrama. Setelah itu tidur, setelah itu beristirahat. Agar apa? Agar Nabi bisa bangun malam, agar bisa tahajud. Jadi kalau kita bertanggung jawab atas diri sendiri, maka tidurnya tidak terlalu malam. Kecuali bagi mahasiswa, bagi pelajar, harus belajar sampai jam 1 malam misalnya, harus belajar sampai jam 3 malam, atau sampai subuh. Ya, karena pekerjaannya seperti itu. Sampai subuh sekalian. Agar apa? Agar tidak perlu tidur. Nanti tidurnya setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh. Daripada apa? Nanti jam 3 tidur, subuhnya enggak bisa bangun, ya. Subuhnya enggak bisa bangun, sehingga enggak sholat subuh. Coba kita tanya tentang kesehatan itu tadi, apakah kita merokok? Karena menurut dokter merokok itu tidak baik, ya. Merokok itu tidak baik untuk kesehatan, ya. Bahkan bisa membunuhmu, gitu ya. Itu di bungkusnya rokok kan ada kalimatnya itu. Merokok itu akan membunuhmu. Itu. Jadi mari kita hindari merokok. Kalau sudah kadung, ya dikurangi sedikit-sedikit, ya, dikurangi sedikit-sedikit. Berusaha agar berhenti, ya, berusaha agar berhenti. Mengurangi sedikit-sedikit gimana? Kalau tadinya 1 hari 10 batang, pernah ini saya sampaikan. Maka mulai hari ini kita merokoknya 9 batang. 1 batang kita kurangi. Biarkan dalam waktu 1 bulan misalnya, 9 batang. Setelah 1 bulan kan terbiasa dengan 9 batang. Kurangi lagi 1 batang, gitu. Maka tinggal 8 sudah. Biarkan 1 bulan, terus menerus seperti itu. 10 bulan selesai, ya. 10 bulan sudah tidak merokok kalau disiplin, ya. Kalau disiplin. Jadi jangan sekaligus berhenti. Kalau sekaligus berhenti ya berat, agak berat bagi kita. Pola makan misalnya itu, pola makan. Bagaimana pola makan kita? Apakah kita ini sudah berpola makan sehat? Kalau Nabi itu makan setelah lapar, berhenti sebelum kenyang. Makan setelah lapar dan berhenti sebelum kenyang. Itu paling kenyang. Kita makannya apa? Sepertiga dari isi perut itu kita isi dengan makanan, sepertiga diisi dengan apa? Dengan air, dan sepertiga lagi untuk bernafas, Itu paling kenyang sudah. Itu pola hidup sehat yang dilakukan Nabi. Dan Nabi tidak pernah punya penyakit. Sehat Nabi itu, sehat. Sampai meninggalnya baru sakit. Mau meninggal baru sakit. Lalu coba kita tanya pada diri sendiri, ya. Apakah kita sudah mempersiapkan masa depan kita? Baik dunia maupun akhirat. Baik dunia maupun akhirat. Sudahkah kita bekerja keras? Bekerja keras itu perlu, ya. Bekerja keras itu perlu. Seperti yang dicapai oleh siapa? Abdurrahman bin Auf, ya. Itu kan kaya raya, tapi masuk surga, ya. Utsman bin Affan itu kaya raya, tapi masuk surga itu. Pokoknya yang penting itu masuk surga, ya. Yang penting masuk surga. Kita miskin pun yang penting masuk surga. Tapi kalau miskin itu agak ada bahayanya, Kalau kita nggak kuat iman, bisa-bisa apa kena rayuan nanti. Sekarang rayuannya orang kafir itu bermacam-macam gitu, ya. Bukan lagi rayuannya iblis, ya. Rayuannya orang kafir. Di Surabaya itu ada satu tempat setiap hari Rabu itu mengumpulkan orang-orang membagi sembako, ya. Membagi sembako. Nanti lama-lama diajak, ya. Lama-lama diajak. Nah, kalau kita itu tidak punya, itu bahayanya, ya, bahayanya. Iman kita kalau enggak terlalu kuat, ya. Maka apa, kita harus bekerja keras, ya. Bekerja keras agar kita itu apa, masa depannya baik, anak-anak
dan cucu bagi masa depannya juga baik. Kita menabung agar ada yang diwariskan. Lalu akhirat kita, apakah kita sudah cukup bekal kita untuk kehidupan setelah mati? Orang yang paling cerdas menurut Nabi itu adalah orang yang selalu ingat masalah mati dan mempersiapkan diri untuk bekal setelah mati, untuk hidup setelah mati. Itu orang yang paling cerdas menurut Nabi. Dan menurut Nabi, umurnya umatku itu antara 60 sampai 70 ya. Sangat sedikit yang bisa melebihi itu. Berarti hati-hati Bapak Ibu yang sudah 60 itu ya. Berarti sudah dekat, yang sudah dekat. Sudah dekat. Hitungan tahun aja ya. Paling lama kan kalau yang 60 paling lama 10 tahun gitu. Kalau yang 63 paling lama berapa? 7 tahun gitu. 7 tahun itu sebentar gitu. 7 tahun sebentar. Kita kan nggak merasa ya. Saya tahu-tahu Desember nanti sudah umur 60 ya. Jadi sepertinya kok baru kapan itu saya masih SMA gitu. Sekarang kok sudah 60 gitu. Berarti maksimal kurang 10 tahun. Kalau umurnya seperti Nabi berarti kurang 3 tahun saja ya. Kurang 3 tahun saja. Maka mari kita persiapkan diri. Di Al-Quran Allah menyuruh kita untuk memperbanyak bekal ya. Di Quran surat 59 ayat 18. Ini banyak yang hafal ayat ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat liyad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, untuk hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah menyuruh kita untuk memperbanyak bekal ya. Memperbanyak bekal. Kalau bekal yang dekat ini berupa apa? Kehidupan kita dalam kehidupan dunia. Kalau bekal akhirat itu berarti apa? Amal soleh yang sebanyak-banyaknya. Dan ampunan Allah, kasih sayangnya Allah. Ampunan Allah, kasih sayangnya Allah. Kita tidak bisa hanya apa? Mengandalkan amal ibadah kita untuk bisa masuk surga. Sudah sering saya sampaikan bahwa umatnya Nabi Musa ada yang hidup 400 tahun, beribadah 400 tahun, tapi dia bertanya kepada Allah, apakah dia masuk surga? Bahkan dia dengan pede bertanya, surganya di bagian mana? Gitu. Allah menjawab, kamu masuk neraka gitu ya. Kenapa? Karena dia itu apa? Hanya menghitung apa? Menghitung amal ibadahnya yang 400 tahun ya. 400 tahun lama ya. 400 tahun itu lama ya. Tapi menurut Allah masuk neraka. Kenapa? Karena menurut Nabi pahala orang itu 400 tahun itu tidak cukup untuk membayar nikmat sebelah matanya saja gitu ya. Jadi sebelah mata itu yang diberikan Allah kalau kita hitung-hitung tidak cukup untuk membayar apa? Apa yang kita lakukan tidak cukup untuk membayar nikmat mata itu, apalagi untuk surga gitu ya. Apalagi untuk surga. Maka di samping kita beramal soleh, kita perlu apa? Ampunannya Allah, kasih sayangnya Allah, agar kita bisa masuk surga. Dengan apa? Karena ampunan Allah, karena kasih sayangnya Allah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai kita itu menyesal ya. Menyesalnya itu sebelum kita meninggal pun kadang kita itu sudah menyesal. Pernah kita sampaikan bahwa seorang sahabat Nabi ketika mau meninggal saja itu sudah menyesal ya. Sudah menyesal. Itu sahabat Nabi yang namanya Sya'ban radhiyallahu an. Sya'ban ini kan waktu meninggal Nabi berziarah,
Lalu Nabi bertanya kepada istrinya, apakah ada kalimat atau sesuatu pesan dari suamimu? Tanya Nabi kepada istrinya. Maka istrinya Sya'ban ini menjawab, ada wahai Nabi, tapi kami tidak ada yang paham apa yang disampaikan suamiku. Suamiku bilang, insya Allah Bapak Ibu sudah tahu, tapi enggak masalah kita ingatkan ya, agar apa? Agar kita ini berwaspada ya, berwaspada. Kalimatnya Sya'ban itu 3 ya. Kenapa tidak lebih jauh ya? Lalu yang kedua, kenapa tidak yang baru ya? Lalu yang ketiga, kenapa tidak semuanya ya? Nah, kalau ada orang meninggal, keluarga kita mau meninggal terus bilang seperti itu, kita kan pasti tidak paham ya. Untungnya apa? Sya'ban ini hidup bersama Nabi, sehingga Nabi paham dengan hal itu. Menurut Al-Quran ada ayatnya ini bahwa apa? Orang yang mau meninggal itu orang yang paling cerdas ya. Semua yang dilakukan mulai kecil, mulai akil balik sampai mau meninggal itu dia ingat gitu. Itu menunjukkan apa? Kita itu sangat cerdas. Istilahnya di Al-Quran itu apa? Pandangannya sangat tajam ya. Menunjukkan apa? Dia ingat semua. Semua amal baiknya, semua dosa-dosanya diperlihatkan oleh Allah. Diperlihatkan. Nah, Sya'ban ini diperlihatkan 3 hal oleh Allah. Sya'ban ini ternyata rumahnya jauh ya. Rumahnya jauh dari Masjid Nabawi. Tapi Sya'ban ini selalu selalu bersolat berjamaah di Masjid Nabawi, selalu ya, walaupun jauh ya. Nah, ketika dia mau meninggal diperlihatkan oleh Allah, iki loh pahalamu, kamu sholat jamaah ke Masjid Nabawi ini loh, yang jauh dari rumahmu, ini loh pahalanya gitu ya. Maka Sya'ban begitu melihat pahalanya itu, Sya'ban langsung bilang, kenapa kok tidak lebih jauh gitu. Dia itu menyesal, kenapa rumahnya kok dekat dengan masjid ya. Padahal sekitar 3 kilo itu, 4 kilo itu rumahnya dari Nabawi. Tapi dia bilang apa? Kenapa kok tidak lebih jauh? Berarti kita rugi ya, rumahnya di dekat rumah apa? Masjid Al-Muhajirin ini. Kita rugi karena apa? Karena nanti apa? Pahalanya sedikit ya. Langkah-langkah kita ke masjid itu sedikit. Maka mari perbanyak langkah kita dengan apa? Sering-sering ke masjid ya. Sering-sering ke masjid. Kalau selama ini 1 kali misalnya subuh saja misalnya, maka ayo tingkatkan 2 kali misalnya. Setelah itu tingkatkan lagi 3 kali dan seterusnya. Kita tingkatkan. Lalu yang kedua, kenapa tidak yang baru? Sya'ban itu di Madinah itu, ini kan hidupnya di Madinah. Kalau bulan-bulan Desember itu kan dingin sekali ya, dinginnya ekstrim ya, dinginnya ekstrim. Di kamar itu nggak perlu AC, di kamar nggak perlu AC, sangat dinginnya. Maka Sya'ban ini untuk pergi ke masjid untuk sholat subuh, dia pakai 2 baju, dirangkap 2 ya. Dirangkap 2 agar tidak kedinginan. Begitu nyampe di tengah jalan ternyata ada orang yang sedang tiduran, kedinginannya, kondisinya mengenaskan. Maka Sya'ban itu langsung membuka baju luarnya, langsung dipakaikan kepada orang yang kedinginan tadi. Lalu dibimbingnya ke masjid, dituntun ke masjid orang itu untuk sholat berjamaah. Nah, pahala Sya'ban yang melakukan ini loh diperlihatkan oleh Allah ketika Sya'ban sakratul maut. Maka Sya'ban langsung apa? Langsung semacam berteriak itu, kenapa kok bukan yang baru gitu ya. Kenapa? Karena Sya'ban itu pakai 2 baju, yang dalam itu baju yang baru gitu ya. Yang luar baju bekas gitu ya. Bahkan tembelan gitu ya. Kenapa kok dipakai seperti itu? Sya'ban itu berniat seperti ini misalnya. Kan yang baru dipakai di dalam, yang bekas taruh di luar. Nanti kalau sudah sampai masjid, yang bekas itu dilepas sehingga sholat pakai yang baru. Itu niatnya. Tapi di tengah jalan ternyata ketemu orang kayak tadi itu. Karena pahalanya yang besar, maka Sya'ban bilang kenapa bukan yang baru gitu. Lalu yang ketiga, kenapa tidak semuanya gitu.
ketika Sya'ban itu mau makan ya, ada pengemis ya. Seperti yang beberapa hari yang lalu atau beberapa pekan yang lalu saya bilang bahwa ketika Nabi hidup itu banyak sekali malaikat itu yang menjelma menjadi manusia. Untuk apa? Untuk membantu umat Islam saat itu, untuk menguji keimanan umat Islam saat itu. Banyak menjelma sebagai manusia. Seharusnya di antara kita ini banyak malaikat yang menjelma sebagai manusia, tapi karena kita yang kurang bersih, hati kita yang kurang bersih, lisan kita yang sering kasar, maka malaikat-malaikat tidak bisa menemui kita, karena malaikat itu berupa cahaya yang sangat halus, yang sangat halus, tidak bisa bertemu dengan yang makhluk yang kasar. Dan kita harus yakin bahwa di sekitar kita ini ada malaikat sekarang ini, ada malaikat, cuman kita tidak bisa melihat. Maka ketika Sya'ban ini mau makan roti dicelupkan kepada susu gitu ya. Kalau orang Arab kan seperti itu makannya. Dan rotinya besar gitu ya. Rotinya besar dicelupkan ke susu lalu dimakan. Itu bagi yang sudah haji, sudah umroh, insya Allah pernah makan seperti itu gitu. Bahkan kalau hari Senin, hari Kamis itu suka ada dermawan di mana di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram itu menggelar tikar yang panjang itu, lalu di tikar tadi itu dikasih apa? Dikasih roti kayak tadi itu, dikasih apa? Susu, lalu dikasih kurma yang sangat banyak. Nah, waktu Sya'ban mau makan yang seperti itu, ada pengemis langsung apa? Oleh Sya'ban dipotong jadi 2 rotinya. Satunya diberikan ke pengemis, satunya untuk dirinya sendiri, separuhnya. Lalu susunya dibagi 2 gitu. 2, ambil gelas dibagi 2, diberikan ke pengemis, lalu untuk dirinya makan bersama begitu ya. Nah, ketika mau meninggal diperlihatkan pahalanya ya. Maka Sya'ban bilang, kenapa kok enggak semuanya gitu ya? Kenapa kok harus dibagi 2 gitu ya? Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kalau kita itu beribadahnya itu setengah-setengah, maka kita pun akan menyesal seperti ini loh, seperti Sya'ban ini loh. Padahal ini sudah dapat pahala loh, itu pun masih menyesal. Apalagi kalau yang tidak pernah beribadah, tidak pernah berinfak, tidak pernah melakukan kebaikan-kebaikan ya. Apalagi yang seperti itu pasti menyesalnya luar biasa. Dan coba Bapak Ibu perhatikan yang diperlihatkan oleh Allah ketika orang itu mau meninggal, semua amalan-amalan yang mudah, bukan amalan-amalan yang wajib ya, bukan sholat, bukan haji, bukan puasa, ini infak, sedekah, ya tahu sedekah, amalan sedekah, amalan memberikan baju kemul agar orang tidak kedinginan. Terus yang pertama tadi rumahnya jauh, berjalan ke masjid gitu, berjalan ke masjid. Itu yang diperlihatkan oleh Allah. Itu menunjukkan Islam ini tidak hanya tentang sholat ya, tidak hanya tentang haji, tidak hanya tentang puasa, tidak hanya tentang zakat. Justru yang sosial itu jauh lebih banyak ya, jauh lebih banyak. Itulah harus kita perhatikan. Harus kita perhatikan. Jangan hanya sholat saja. Sholat itu penting ya, tapi tidak itu tok ya. Tidak itu tok. Yang sosial sangat banyak. Yang sosial sangat banyak. Mari kita perbanyak itu, kita perbanyak. Ini tadi hanya satu hadis saja. Itu kalau kita ambil hikmahnya sangat banyak ya, sangat banyak. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, apalagi yang kita evaluasi. Sudahkah kita berbuat baik kepada istri kalau kita seorang suami? Sudahkah kita berbuat baik untuk anak kalau kita seorang ayah? Atau kalau seorang istri, sudahkah dia berbuat baik untuk suaminya? Apakah kita ini berkasih sayang dengan istri? Apakah kita ini sayang kepada anak? Ataukah kita ini termasuk suami yang kasar? Mari kita evaluasi, Jangan-jangan nanti kita masuk neraka gara-gara apa? Gara-gara kita kasar kepada istri.
Jangan-jangan kita masuk neraka karena kita kasar kepada suami. Maka evaluasi diri sendiri, nggak usah mengevaluasi orang lain, Lebih ditingkatkan lagi, apakah kita sudah lemah lembut kepada istri, kepada anak? Apakah istri, anak sudah diajak sholat? Itu berat nanti ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah. Berat pertanyaannya ya. Kalau kita sudah mau masuk surga, ternyata istrinya protes. Dulu suami saya ini nggak pernah membimbing saya untuk sholat itu. Maka sebagian dari dari pahala orang itu diambil diberikan ke istrinya. Anaknya protes dan lain sebagainya ya. Sehingga orang yang tadinya mau masuk surga itu bangkrut. Pahalanya habis, malah dosanya orang lain diberikan kepada dia ya. Sehingga masuk neraka ya. Maka hati-hati sekali hubungan sosial kita, hati-hati sekali ya. Apakah anak kita sudah kita ajak ngaji ya? Terutama yang laki-laki ya. Karena apa? Karena yang laki-laki itu nanti menjadi kepala rumah tangga ya. Yang mendidik anaknya, istrinya ya. Yang mendidik anaknya dan istrinya. Maka kita ajak ke masjid ya. Anak laki-laki kita ajak ke masjid ya. Kita ajak ke masjid untuk ngaji. Jangan kita sendiri yang sibuk ya. Ayo kita evaluasi sama-sama ya, sama-sama. Tugas utama kita seperti sering saya sampaikan di Quran surat 66 ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita sendiri dulu perbaiki ya. Perbaiki segala sesuatunya sehingga kita selamat dari siksa api neraka. Lalu kita perbaiki istri kita, anak-anak kita. Perbaikilah dirimu, ya perintahnya dirimu dulu dan keluargamu. Keluarga itu siapa? Istri dan anak ya. Kalau cucu, anak kita yang kita didik. Nanti anak kita yang mendidik cucu kita ya. Yang mendidik cucu kita. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, apalagi yang bisa kita evaluasi banyak sekali ya, banyak sekali kalau kita mau ya, kalau kita mau mengevaluasi diri. Untuk bisa mengevaluasi diri itu kita butuh hati yang besar ya, maksudnya bukan hatinya yang besar, mau mencatat, mau mengakui kelemahan diri ya kan? Mau mengakui kelemahan diri, bukan mengaku hebat. Ini yang perlu kita tanya, apakah kita sudah ikhlas? Apakah kita sudah ikhlas? Beribadah dengan ikhlas, berarti hanya mengharapkan ridhonya Allah. Mengharapkan ridhonya Allah. Orang ikhlas itu tidak butuh pengakuan, tidak butuh penghargaan, tidak butuh pujian atau sanjungan, tidak ingin dikatakan sebagai pemberani atau pandai atau khusyuk atau dermawan. Itu orang yang ikhlas nggak butuh itu, diakui atau enggak itu nggak penting bagi dia. Yang penting diakui oleh Allah ya, diakui oleh Allah. Bahkan kita itu kalau enggak diakui oleh Allah, enggak dikenal dari Allah, itu yang bahaya ya. Itu yang bahaya. Kita di dunia ini terkenal, tapi di akhirat di atas sana Allah tidak mengenal kita. Malaikat tidak mengenal kita, itu yang berat. Yang tidak mengenal kita itu siapa? Orang yang tidak ikhlas ya. Allah tidak akan mengenal kita. Lalu latihan agar kita itu menjadi ikhlas. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kita hormati siapa saja ya. Kita itu menghormati siapa saja, bukan hanya menghormati pejabat ya. Kalau Pak Bupati terus kita hormati, rakyat biasa tidak ya. Kalau takmir kita hormati, jamaahnya tidak gitu ya. Kalau ustadz kita hormati, jamaahnya tidak itu.
Itu kurang ikhlas ya. Kita harus menghormati semuanya ya. Ustadz, kiai kita hormati ya. Jamaah kita hormati. Bahkan kita hormati pembantu-pembantu kita, bawahan-bawahan kita. Itu harus kita hormati. Itu latihan ikhlas itu, latihan ikhlas yang pertama. Yang kedua, ini juga agak susah, perlu latihan berat ya. Balas kejahatan orang lain dengan kebaikan. Balas kejahatan orang lain dengan kebaikan. Di Quran surat 41 ayat ke-34. Saya baca artinya, dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba yang di antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang setia. Telah menjadi teman yang setia. Jadi kalau kita menolak kejahatan orang lain dengan kebaikan, itu orang yang memusuhi kita itu akan menjadi teman kita. Umar bin Khattab itu kan mau membunuh Nabi gitu. Tapi lama-lama menjadi temannya Nabi, menjadi pembela utamanya Nabi. Seperti itulah orang ikhlas ya, orang ikhlas. Musuh jadi kawan ya. Musuh jadi kawan. Lalu membalas kebaikan orang lain itu dengan cara apa? Mendoakan ya, mendoakan. Ada orang memfitnah kita, ada orang yang zalim pada kita doakan yang baik-baik. Enggak usah dibalas. Pasti dia malu-malu sendiri nanti. Dia pasti malu ya. Kita doakan aja, ya Allah, misalnya, semoga orang ini yang suka memfitnah saya ini, yang suka zalim kepada saya, yang suka ngerasani saya ini, engkau buat apa? Dia sadar. Engkau buat dia sadar. Semoga engkau mengampuni dosa-dosanya. Kita doakan seperti itu. Maka semoga Allah betul-betul membuat dia sadar. Setelah dia sadar, dia pasti malu ya. Dia pasti malu. Lalu apa? Kita doakan jamaah ya. Kita doakan jamaah. Jamaah Masjid Al-Muhajirin kita doakan. Jangan berdoa untuk diri sendiri aja ya. Kita berdoa untuk jamaah. Agar apa? Agar rezekinya apa? Agar rezekinya bagus, agar rezekinya banyak. Sehingga apa? Semua jamaah Masjid Al-Muhajirin ini bisa naik haji misalnya. Bisa naik haji. Kita doakan ya, kita doakan terus. Jangan berdoa untuk diri sendiri aja. Dengan mendoakan orang lain itu kita akan menjadi ikhlas ya. Kalau kita nggak pernah berdoa untuk orang lain, biasanya kita suka iri gitu. Kita suka iri hati dan dengki. Kalau ada orang lain sukses, kita akan iri hati dan dengki. Iri misalnya apa? Orang itu paling korupsi, berburuk sangka akhirnya gitu ya. Lalu apa, kita berusaha agar orang itu jadi apa? Jadi miskin lagi. Itu sudah dengki kalau sudah begitu. Tapi kalau kita mendoakan orang lain agar sukses, berarti apa? Penyakit iri, penyakit dengki itu akan hilang, akan hilang. Lalu berdoa untuk negara ini ya. Untuk kecamatan ini, untuk desa ini, untuk kampung ini, untuk masjid ini. Kita berdoa ya. Untuk negara berdoa untuk apa? Ya Allah, semoga engkau menetapkan presiden yang baik menurutmu ya. Kita berdoa seperti itu ya. Bukan presiden yang baik menurut kita. Kita ini nggak tahu apa-apa ya. Baik bagi kita belum tentu baik menurut Allah ya. Belum tentu baik. Maka kita berdoa pada Allah, ya Allah, takdirkan bagi kami bangsa Indonesia, bagi umat Islam di Indonesia, presiden yang paling baik menurutmu ya. Kalau Allah yang memilihkan presiden terbaik, maka apa? Maka pastilah itu yang terbaik. Maka kita jangan memilih calon presiden yang apa? Yang berambisi itu. Yang berambisi. Karena yang berambisi itu pasti tidak baik. Ya Allah, pilihkan ketua takmir yang terbaik menurutmu. Bukan menurut kita. Menurut Allah. Maka jangan kita pilih orang yang berambisi gitu. Orang yang berambisi itu kelihatan kok dari tingkah lakunya ya. Pasti kelihatan. Yang seperti itu nggak usah dipilih. Pasti bukan terbaik menurut Allah. Pasti bukan yang terbaik. Maka berdoa untuk Allah, untuk kebaikannya itu.
membalas kejahatan orang lain itu bisa dengan apa? Memberi hadiah ya. Memberi hadiah. Orang memfitnah kita beri hadiah. Orang zalim pada kita traktir. Oh, luar biasa ya. Luar biasa. Pasti apa? Akan membuat kita itu ikhlas. Akan membuat kita itu ikhlas. Allah yang akan membuat kita ikhlas. Kita hanya apa? Bisa berusaha. Hanya bisa berusaha. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, sebetulnya latihan ikhlas itu masih cukup banyak. Tapi karena waktu kita dibatasi, sebentar lagi sudah Isya, maka kita cukupkan sampai sekian yang bisa saya sampaikan. Segala yang baik dan benar itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majlis ini dengan berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.